Oke guys, kita langsung mulai. Ini agak kontroversial sih dari si malaikat itu. Di malaikat itu bilang kayak yang pertama harus kamu lakukan adalah diam sebentar, istilahnya. Jadilah dirimu sendiri dulu. Jangan terpengaruh oleh sejarah masa lalu, maksudnya kayak omongan orang ini. Diam saat itu, fokuskan dirimu kepada dirimu sendiri, pada Tuhan, kamu akan menemukan jawabannya. Mandi. Karena kenapa? Karena energi kita terlalu full power tadi bang. Takutnya si demon ini marah. Biasa jeleknya demon kalau marah adalah dia bereaksi ke manusia itu sendiri lagi biasanya, bikin masalah. Itu Ada benar. yang kayak gitu kadang-kadang. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita Detektif Astral, walaupun hari ini minus dengan Jesslyn. Kenapa Jesslyn hari ini nggak ada? Karena Jesslyn pada hari ini, tepat kita bikin konten, sedang merayakan ulang tahunnya bersama keluarga. Yeay. Pokoknya yang terbaik buat Jesslyn ya. Oke. Aileen mulu. Lu mau ngomong Aileen tadi. Kan Paulin sekarang. Pokoknya yang terbaik buat Apa? Jesslyn. Aileen. Apa? Guys, jadi hari ini, kita akan membuat sebuah konten khusus. Sebenarnya ini portal ya, podcast astral. Tapi di mana sebenarnya kita ingin membuat salah satu konten yang dimana ini karena banyak banget netizen yang bertanya-tanya kepada kita, Kak, aku tuh kayak gini-gini Kak, kira-kira ada yang nempel nggak ya? Atau istilahnya ada energi jahat nggak ya? Ada iblis nggak ya? Ada jin nggak ya di dekat saya atau kayak gimana? Nah, ini dia. Kita akan mencoba salah satu metode yang dimana kita akan mencoba buat kalian yang clueless kali ya kan? Apakah di diri kalian ini ada energi negatif atau istilahnya energi jahat lah di dalam diri kalian untuk bisa mengetahuinya, yaitu dengan konten kali ini. Jadi ini kayak konten yang akan kita pakai selalu di mana ketika mungkin kalian nanti kita di noise ya kan, atau kita lagi podcast di mana, atau kita mungkin lagi live di mana gitu kan. Kak, aku mau ngecek dong gini-gini, nonton konten kita aja yang ini gitu lah istilahnya. Itu akan terlihat jelas bahwa kalian memang ada energi negatif di dalam diri kalian. Metodenya seperti apa? Nanti akan gue serahin ke Bro Willy dan Bang Adam dan Aileen juga seperti apa metodenya. Intinya, sebelum kita mulai ke arah sana, gue banyak akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk mereka semua yang ada di sini. So, penasaran kalau gitu? Langsung aja sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Oke, jadi nih guys, jadi banyak banget nih ya kan di komen pas kita live atau apapun itu nih, banyak pertanyaan yang bilang, Kak, aku tuh kalau nonton konten DA tuh kok kayaknya ngerasa apa ya, kok pusing, mimpi buruk, terus kalau nggak langsung ada efek sampingnya lah intinya lah. Apalagi kalau dia sama anak kecil gitu kan, entah anaknya, entah saudaranya, entah siapapun, kok nangis kayak gimana. Nah itu kan jadi tanda tanya kan ya. Tanda tanyanya adalah, sebenarnya gue juga bingung ya sebagai orang awam ya gitu kan. Sebenarnya yang salahnya itu adalah ketika kita lagi ngonten itu kan, kita kan buka energi ya, portal ya. Dalam artian itu kan pasti ada energi negatifnya juga gak sih? Apakah karena itu, atau karena juga memang di belakangnya mereka nih, si orang-orang tersebut itu yang bilang komentar seperti itu atau bertanya seperti itu, ada something negatif sebenarnya di belakangnya dan bentrok dengan energi kita mungkin. Yang karena kita pas lagi perang atau apa, kita ngeluarin energi positif kan gitu. Ada yang mau jelasin dulu gak nih? Siapa? Silakan. Ayo bang, make it fast. Oke. Kenapa nih? Kenapa gitu ya? Ya, di saat kita sedang mengeluarkan energi positif bang, bagi orang yang di circle kita atau sedang menonton kontennya kita, bila mana dia berkategori keembed gangguan jin atau iblis, terkadang mau mereka sadar atau tidak sadar itu akan terasa bang, karena ada ikatan batin di situ. Jadi di saat
Walaupun energi kita berfokus pada si iblis atau si jin tersebut, tapi karena ada ikatan batin antara si iblis dan si manusia tanpa kita sadari, mereka akan merasakan hal yang sama, Bang. Makanya kadang-kadang di saat orang kerasukan, orang tersebut tiba-tiba kayak kita pencet jempol kakinya, pencet jempol tekan perutnya, karena ada reaksi ikatan batin. Jadi satu sama lain saling merasakan. Ini baru tahu kan? Pokoknya gitu. Jadi ikatan batin satu sama lain saling merasakan Antara si subjek, si manusia dan juga yang di belakangnya. Ya, karena ada koneksi energi. Nah, tapi sama dengan konten kita apa bedanya? Dia kayak merasa kayak wah, itu kan sebangsa gua gitu atau gimana? Yang jelas mereka kan ada gesekan, Bang. Energi kita kan menyerang ya, secara nggak sadar secara manusia, tapi sadar secara energi si iblisnya akan terasa. Kayak serangan pojokan gitu loh, kayak ngedorong, ngerti kan? Oke, nah kalau kita mau ngambil contoh konten kita yang incantation lah ya, karena banyak banget komen-komen yang habis nonton incantation itu ngerasa pusing atau apa, mual apalagi pas dengar mantranya. Itu karena emang dari kitanya atau emang dari si mantranya tersebut? Beda kasus. Di saat kalau kita lagi ATI kemarin, biasanya kita secara gak langsung energi kita nyerang ke objek-objek yang abstrak lah, kemana aja gitu. Tapi kalau yang incantation kemarin jatuhnya energi negatifnya meluas karena kita masuk ke dalam situ, Bang. Yang harusnya lubangnya segini, energi negatif itu lubangnya segini, tapi ke lebar gara-gara kita buka, gara-gara Aileen kemarin. Apa? Oh, enggak. Kan aku jadi korbannya. Iya kan kamu baca kemarin. Ya kan dia disuruh aku Kamu jadi dipojokkan. transmitter sih sebenarnya. Enggak sih. Mereka receiver. Ya kan aku kan nggak mau awalnya, kan disuruh. Jadi salahin Aileen aja. Kok aku sih? So that's why kayak istilahnya lah ya, mereka berasa dengan energi tersebut karena kita memang bukan mempraktekkan ya, memancing ya. Memancing. Tapi kalau gitu ada juga dong konten-konten kita yang lain memang misalkan kita kayak merobek dimensi, ya kan? Baru merobek nih, misalnya kita mau ATI mana, energi negatifnya keluar dong. Iya, Itu tandanya itu tandanya gue sebagai penonton nih contohnya. Meluas kan? Meluas. Soalnya gue ngerasain efeknya. Iya, kalau lo dalam kondisi embed sama si demon atau iblis. Tapi kalau lo kondisi lo normal, nggak ada gangguan, lo nggak ada reaksi, Bang. Oke. Karena energi kan nyerang iblis, bukan nyerang lo. Tapi kan itu kan energinya negatif sama negatif sama. Soalnya gue nggak pusing dong. Harusnya negatif ke negatif. Iya, kan kita merobek dimensi nih misalkan ya kan. Jadi keluar kan energinya kan, rame kan. Ya, Kayak Misalkan. Divan Wanyi. Iya. Oke. Nah. Ada kategori yang memang dia sensitif. Ada kasus, kita anggap aja ada dua objek. Dua objek. Ya, satu objek embed, satu lagi sensitif. Nah, itu maksud Gitu gue. loh. Yang sensitif memang akan bereaksi juga sama. Tapi kalau dia sensitif ya, itu. Oh, jadi kayak gila energinya berasa banget gitu ya. Ada dua pas objek ngerobek yang kan. disamain. Oke. Gitu. Dan secara nggak langsung si dua objek ini bisa sama-sama aja nih. Sensitifnya ini juga bisa jadi kan karena sensitif di domplegnya juga bisa jadi kan? No. Enggak. Bedanya di sini. Bedanya dirasa. Kalau si objek yang dalam kondisi embed, dia akan bermain di rasa di situ. Rasa kebencian negatif itu akan timbul, Bang. Ada reaksi rasa, bukan hanya Pusing, mual atau muntah. meriang, bukan. Tapi kalau objek sensitif biasanya dia cuma ada reaksi tanpa rasa. Rasa di perasaan. Kan makanya beberapa komentar, kok gue jadi benci ya sama Bang Adam ya atau apa gitu loh. Karena ada reaksi dari si demon tadi memprovokasi perasaan si manusia yang dalam kategori embed. Oh, bukan karena tampang lo emang ngeselin aja sih, Bang. Ya, mungkin ya. Oke. Ini kalau gue ketemu Bang Adam di jalan, gue udah takut duluan sih. Wah, ini pasti mau nyopet gue nih. Jujur Rin, ya kan? Kayak preman sih memang. Iya kan? Kalau nggak pakai kacamata. Oh, pakai kacamata enggak dong. Makanya gue melindungi dengan kacamata. Dasar. Rin, kamu mau pakai kacamata biar kita jadi four glasses. Jangan jelek, aku pakai kacamata. Aku jelek. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, jadi poinnya di situ lah ya. Jadi ada dua objeknya. Mungkin kalian bisa mencerna lagi, bisa diulang-ulang lagi lah kata Bang Adam tadi. Gue sih agak kurang paham sih. Panjang lebar gue ngomong. Enggak, yang mana yang lo gak ngerti? Mewakili netizen. Enggak sih, gue mungkin harus ngulangin lagi. Tapi intinya poin per poinnya,
ada dua objek, sensitif dan juga mungkin yang didomplengi juga Iya. gitu kan. Satu yang embed, yang satu memang dia antara indigo ataupun juga memang sensitif udah lama ya kan. Nah, tapi maksud gua yang sensitif ini kan kalau Bang Adam kan ya, kalau Bang Adam. Iya. Bang Adam itu kan membagi indigo itu jadi dua gitu kan. Orang yang bisa lah indigo dan juga sensitif, bener nggak Bang? Iya. Nah, yang sensitif ini kan kita nggak tahu yang di belakangnya apakah negatif atau positif, bener nggak? Bener. Nah, kalau yang di belakangnya negatif, ketika kita mengeluarkan energi nanti yang positif, pasti bakal berasa dong. Pasti bereaksi. So tandanya mungkin kalau kalian yang ngerasa bisa nih atau apa ketika kita nanti ya, ini kan nanti nih di menit keberapa kita mengeluarkan energi positif besar-besaran nanti kan, kalau kalian ngerasain something nggak enak, tandanya yang di belakang kalian negatif dong. Udah bisa menilai sendiri, Oke, pokoknya bereaksi rasa ya. bereaksi rasa, kayak bentrok lah gitu kan. Iya, Karena kayak mungkin nggak nyaman. gampangnya gesekan energi kali ya. Gesekan. Positif ketika ketemu negatif pasti akan ada reaksinya. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Ya. Tapi ya kita juga ya pasti nanti aja sih ada juga netizen ataupun yang lain bilang, "Ah, kalian bisa jadi aja negatif ngasih energi negatif." Bisa jadi kan? Haters gonna be hate. Itu loh apa sih meme-nya yang siapa? Star Lord yang gini. Enggak boleh sih di sini gua. Ya, unos lah ya. Iya. Tapi ini kita lakukan mungkin buat teman-teman apa namanya the client semua yang bisa dibilang memang udah sering nontonin konten kita, pengen ngecek nih. Karena ini adalah konten-konten yang akan kita pakai bertahun-tahun kemudian nanti tetap akan kita pakai. Ini nonton aja konten kita yang ini biar nggak capek ngecek-ngecek terus. Ya nggak sih guys? Mungkin bagi yang agak berbeda dari biasanya, misalnya mulai emosian apa gimana, bisa coba ngecek dengan nonton konten ini. Takutnya ada yang ketempelan atau enggak mulai diganggu oleh demon. Bisa jadi kan. Maksudnya yang gampang emosian. Ya, Akan berasa ya, pastinya akan berasa ya. Ya, kalau balik lagi kalau ada provokasi embed sama iblis bakal ada reaksi. ya. Beda sama free will. Kalau free will tuh apa? Willy bebas aja gitu. Iya. Enggak, itu yang film zaman dulu yang dolphin itu. Bukan dolphin bro, ikan paus, Free Willy. Oh iya, salah gua. Lanjut. Kalau lumba-lumba itu beda lagi. Bondan Prakoso. Iya, si lumba-lumba. Ketahuan umur kan. Tak makan api, si hitam. Hey. Sebenarnya aku pengen sedikit cerita sih, nggak cuman lewat video doang ya. Jadi beberapa kali lebih sering anomali sih, karena kalau klien DA kita kan baru dikit kan, maksudnya belum sebanyak itu kliennya. Nah kalau di anomali itu sering banget, bahkan kita belum fit call loh, belum ngapa-ngapain, tapi kliennya udah berasa kayak ngantuk, jadi males, jadi emosian, pokoknya berbeda reaksinya. Dan itu setelah kita cek fit call atau enggak ketemu lapangan atau enggak tatap muka, itu kayak baru tuh ketahuan, oh di sini ada ketempelan. Jadi Karena, sebenarnya agak inline sih dengan yang mau kita bahas hari ini. Ketika ada energi negatif, terus ketemu kita yang mengeluarkan energi apa gimana, itu pasti akan ada bentrokan. Jadi pasti si orangnya tersebut, klien atau siapapun itu akan berasa nggak nyaman. Dan akan mungkin dibisikin ya, jadi udahlah cancel aja Iya, gitu kan. itu sering banget. Jadi males atau enggak jadi aduh nggak pengen konsul nih. Padahal udah booking jauh-jauh hari apa gimana. Itu inline sih. Ya itu bisikan itu, tandanya dia kalah ya dari si Iya. bisikan itu ya. Kalau misalnya ini ada sih beberapa klien yang jadinya udah deh ada satu kali sih waktu itu baru juga ditawarin mau gak konsultasi sama anomali, soalnya kan apa namanya deduksinya dia kayaknya disantet. Terus setelah dikasih tahu mau gak konsultasi sama anomali, pokoknya ditolak mati-matian. Dia takutnya sama kamu kali sebenarnya. Enggak. Mungkin takutnya karena temennya Adam. Enggak juga, emang kamu aja. Soalnya tiap kali aku bilang ke Demon gitu ya, temennya ke Adam, mereka pantas aja gitu. Pantas. Dan emosi gitu. Adam Lucius ya kan. Iya, Yang tapi habis itu cius-cius. pergi. Habis denger nama kata Kak Adam. Ya juga sih. Oke, jadi poinnya so, Bro Willy ada tambahan nggak? Ayo dong. Informasi yang gue dapat agak nggak enak sih, karena kalau gue ngomong kelar nih konten. Apa tuh? Ya kita kan niatnya mau ngasih energi positif kan. Yakin nih sekarang gue ngomong nih, abstraknya kuat banget soalnya. Apa nanti aja ya terakhir ya di ending ya? Enggak apa-apa selesai. Atau sekarang ngomong terus Sekarang di ngomong belakang. nggak apa-apa sekarang ngomong, tetapi karena masih bisa. Jadi gini, di clients yang terhormat, tadi ketika gue komunikasi itu gue sebenarnya komunikasi sama anggap saja universe, abstract universe. Jawabannya nggak enak. Jawabannya seperti ini. Dia bilang, saudara manusiaku, kayaknya di Angels deh kayaknya. Tidak ada siapapun yang bisa mengatasi gangguan pada dirimu kecuali hatimu sendiri.
Karena hatimu adalah kompas spiritual paling tinggi dan kompas supernatural tertinggi yang diciptakan oleh Tuhan untukmu. Nah, jadi kan kita kan agendanya mau ngasih energi positif kan. However, nah ini dari gua nih, dari pemahaman yang malaikatnya tadi, hati kita tuh seperti receiver, kayak yang nangkep frekuensi. Makanya kenapa ketika orang nggak nonton horor, walaupun gedung sebelah kita nonton horor, belum tentu kita merasakan efek negatifnya, betul. Tapi kenapa ketika kita di dalam suatu gedung bioskop, terus kita pada nonton horor, and then kerasa semua, it's because hati kita di-tuning frekuensinya ke situ. Gue baru sadar hal itu. Nah, jadi balik lagi kalau ke pertanyaan Master Bo tadi, kayak kenapa sih orang-orang itu sensitif? Nah, makanya gue udah bilang kan, bubarkan kontennya kan kalau gue ngomong. Jangan lupa like, komen juga subscribe. Terima kasih sudah mengikuti konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Masih ada lanjutan. Masih ada. However, ini analogi dunia juga. Si abstrak tadi ngasih tahu, tetap ada istilahnya kayak threshold yang bisa bocor. Seperti misalnya nih, zaman dulu kalau kita, gua kan musisi band tuh pakai amplifier ya. Nggak tahu ada clients tahu nggak amplifier yang buat gitar gitu kan. Itu kadang sering muncul sinyal radio nggak tahu bocor dari mana kan. Nah, itu definisi bocoran. Jadi kalaupun misalnya balik lagi ke gedung sebelah tadi, kita nggak nonton film horor, but sometimes kita ngerasain kok tiba-tiba perasaan gua nggak enak. Itulah yang namanya radiasi. Radiasi energi yang tidak mengenal jarak dan tidak mengenal RT RW. Jadi kalau the clients nonton kita udah pasti tuningnya 100%. Ada nggak orang contoh yang kena radiasi? Ada, bokap gue sendiri, the client semuanya. Kita waktu itu ngonten yang otaku murder, masih ingat kan? Itu bokap gue, the clients nggak bisa tidur malamnya sampai seharian Elin ya. Terus yang kabel kita rusak kan. Nah, itu bentuk contoh-contoh radiasi. Tapi itu akan sangat amat tertolong ketika manusia itu menggunakan hatinya tidak mau terpengaruh. Dan betul waktu di incantation kan kita bilang jagalah hati. Lah sekarang kalau misalnya kita nonton film horor dan serem atau kejadian negatif, tapi kita tuning pikirannya juga serem ya, negatif ya, gua anjir ke bawah gitu, ya ke bawah lah. Jadi sebentar. Hati dan rasionalitasmu adalah pertahanan pertama pada energi negatif. Jadi contohnya kalau dicontohkan, misalkan gue lagi ada abis nonton film horor terus kenapa-napa, bodo amatin aja gitu lah ya. Kayak dilogikakan aja. Tidak bisa ngubah fakta bahwa lu udah terlanjur nonton horor gitu di bioskop kan, udah tuning kan selama berapa 1,5 jam, ya udah itu udah happening. Tetapi lu punya full 100% kontrol apa yang terjadi setelah lu nonton film itu. Pasti mungkin akan ke bawah mimpi dan yang lain-lain. Ini abstrak juga dari si I think Angel itu. Ketika kalian merasakan keseraman atau kengerian atau kenegatifan, deep down in your heart dan dalam pikiranmu, kamu tahu apa antidotnya, sudah tahu immediately. Itulah desain manusia. Gue mikirkan maksudnya apa. I think it makes sense. Misalnya kayak gue lagi mandi again abis nonton film horor ya, Bow ya. Terus kan kepikir yang setannya lah gitu lagi kan. Lagi merem ya kan, lu keramasan kan? Bisa. Iya kan? Bisa aja kayak gue. Nggak, masa gue praktekin di sini. Lu mau nyela gue lu. Tujuannya itu tuh mau. Tolong endorse kita Sampo. Nah, jadi ketika misalnya keramas gitu, terus kita lagi setannya muncul di film horor tadi kan. Lu tahu kan? Itu serem semata kan. Deep down di heart lu tahu kayak kalau gue nggak mau mikirin ini, apa yang bisa ngatasin penglihatan seram itu. Pasti kita semua tahu. Nggak ada yang lain gitu lah. Nah, itu kata malaikat tadi. Kalian sebagai manusia sudah tahu. Tapi kadang-kadang susah juga, bro. Memang tidak semudah membalik tangan. Memang tidak semudah membalik tangan gitu. Iya sih. Balik tangannya juga sulit kalau misalkan dipegangin kan. Jadi ketika kita coba Apaan? Udah lanjut. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi nggak segampang itu juga. Apalagi misalkan kalau memang ada juga energi negatif yang ada di, ya lagi nempel juga saking kita negatifnya di situ kan. Ataupun sebelumnya memang sudah ada. Ya nggak sih, bro? Nah, sebenarnya konten ini belum berakhir, bro. Kan konten ini memang dikhususkan buat orang-orang yang masih penasaran aja sebenarnya. Ya tapi kan? gue mau nambahin dikit. Apa? Justru informasi gue memperlengkapi yang Adam ngomong. Kalau memang si penonton itu memang punya kondisi dia bukan ketemplokan lah, dia udah punya penyakit hati dan diganggu sama demons, kan nggak suka demonsnya kalau positif ya. Kalau horor makin suka dia, tapi kalau positif dia nggak suka. Artinya radiasi itu berlaku dua arah. Ya. Positif kena negatif, negatif kena positif. Berlaku dua arah. So that's why we make this content, bro. Karena memang untuk pengecekan aja buat kalian yang penasaran ada apa enggak, sebelum mungkin ya banyak di sini yang
misalkan kayak punya list daftar antri lah gitu, kayak Bang Adam sampai Desember, anomali belum buka-buka gitu kan, mau ngeceknya gimana guys gitu Sampai kan. Desember, sampai Natal, sampai tahun baru, buset. Ya ampun. Ya kan lama kan, ya penasaran nonton konten kita dulu gitu kan, disitu kan makin parno. Aduh. Nah jadwal DA tenang, masih ada di Agustus ini. Amin, jadi promosi. Nggak, canda. Oke, terus poinnya adalah ini adalah buat mereka biar tahu bahwa di dalam dirinya ternyata fix memang ada something gitu aja, ada something. Dan nah nanti di akhir konten kita akan memberikan antidote-nya atau P3K-nya lah, Iya, ya kan? P3K lo ya, The P3K, Clients. betul. Iya. Jadi setidaknya kalian tidak terus terjeramah ya, terjeramah apa terjerumus? Terjerumus yang di belakang kalian atau di dalam diri kalian yang negatif gitu kan. Tenang aja, kita juga nggak buat konten kayak gini tanpa P3K, antidote-nya pertolongan juga. pertama pada kubu kiri. Wih. Bener juga sih, bisa juga. Itu Pertolongan. P32K ya. Tapi ini lebih berlaku untuk yang lebih gangguan demon ya. Tapi kalau yang kayak santet, pelet itu kayaknya harus ada penanganan lebih lanjut sih. Gak bisa cuman dari P3K Yang penting kan kita kan doang. cuma awareness aja. Iya. Hanya bereaksi aja sih. Iya, cuman Lebih bereaksi. ke bereaksi. Karena gue bosen guys, jadi gini, banyak banget teman-teman gue ataupun the client semua yang nanya, gue ada tempelan gak sih atau kayak gimana gak sih, ada something gak sih di diri gue yang negatif. Karena dia ngerasa kayak gue tuh suka dimimpiin gitu tiap malam kayak ketindihan atau apa gitu kan. Terus kalau gue lagi sholat kok gue ngerasa kayak ada bayangan di belakang. Kan mereka nggak tahu kan itu apa kan. Nah mereka nanya dong sama gue, ada apa gak sih. Gue bosen banget nge-screenshot foto WA-nya PP-nya Bang Adam, terus gue kasih ke mereka. Karena kalau kata Bang Adam, nih cuma ngecek yang gampang kasih foto gue aja gitu kan. Selama semenit gitu kan, fokus ya kan. Nah disitu ada efeknya, entah muntah, entah apa, entah nangis, entah kesel gitu kan. Dan it happens gitu loh, dan itu it works gitu kan. Jadi tuh gue ngasih ke teman gue, dan teman gue tiba-tiba ngeliat nangis tanpa ada, kan langsung kayak keluar air mata aja gitu, seret. Lu kenapa lu? Kata gue kesel banget temennya orang ya. Emang Yuk, fotonya kita buat ngeselin yuk. sih. Yuk kita buat gantungan kunci, baju, gambar mukanya Kak Adam. Ya kan? Siapa tahu. ya alat di sini. Siapa tahu ada klien segitu merasa aman Itu gitu. kenapa bisa gitu sih bang? Tapi Ya, it works loh bang, dari yang lu bilang. Ya karena gue mengelingkan apa ya, energi gue di diri gue sendiri bang. Nah, jadi di saat manusia berkategori punya gangguan, pasti kan dia melihat foto gue dong. Dan gue tuh kan ada energinya, baik semua sebenarnya sih. Gue kan ada energinya nih. Nah pas si manusia yang berkategori punya ikatan batin dengan si energi jahat ini akan sama-sama lihat dong. Nah di saat sama-sama lihat secara nggak langsung pasti ada koneksi. Jatuh cinta? Langsung. Nggak dong. Enggak. Langsung koneksi energi dong, ceks gitu, langsung ngantem dia. Ngerti ya? Tapi hanya bereaksi. Tapi kalau ketika nanti ada yang ngeliatin foto lu nih bang, kok gue jadi bapernya orang ya? Tandanya apa bang? Nah, itu pelet nah. Oh jadi Bas, kalau perlu lo apa? Lo cetak foto gua taruh depan rumah bang. Tikus juga gak akan masuk bang. Puas lo. kecoa sih. Oke, jadi itulah ya. Dalam artian kita membuat konten ini sebenarnya akan kita pakai terus untuk mungkin buat teman-teman semua di sana, the clients atau apa yang nanya. Inilah mungkin kita kasih P3K-nya ini aja dulu istilahnya untuk scanning awal lah. Kalau memang ada something ya bener ada yang negatif di badan lo gitu aja. Oke, jadi ada lagi tambahan apa kita langsung masuk ke pengiriman energi? Ada lagi tambahan? Bro Willy? Kayaknya Bro Willy ada komunikasi lagi nih. Iya, nggak apa-apa, yang lain mau. Belum, gua belum. Hai? Belum sih. Oke. Itu Angel sih ngomong kayak apa? Ini nggak tahu mau masuk atau enggak ya. Angelsnya tuh kayak bilang kayak sebenarnya seharusnya Tuhan, dia bilangnya pakai istilah, gue bilangnya pakai istilah Tuhan ya, Tuhan sangat menghendaki kalian para manusia bertumbuh dan mengatasi semua energi frekuensi negatif itu dengan usaha kalian. Itulah salah satu pembelajaran kalian di planet bumi ini gitu kan. Tapi terus gue bilang tapi ya help. Gue bilang kayak tolonglah Kak Malaikat help. Baiklah. Terus pas dia mau gini, gue ngerasa kita belum jadi satu ruangan nih. Maksudnya ada yang pikirannya masih kemana-mana. Oke guys, jadi kita akan bersiap dulu untuk memulai apa ya jatuhnya nih ya, bukan ritual juga ya, Radiasi. meradiasi energi positif buat kalian bukan menandai ya, men-scanning apakah diri kalian memang ada gangguan dari kubu jahat atau kubu kiri atau tidak. Oke, so kalau itu langsung aja kita mulai. Oke bang, langsung aja kita mulai. Boleh memperjelaskan metodenya dulu seperti gimana sebelum dimulai? Yang kita bakal lakukan dia bakal mengeluarkan energi positif kita dari masing-masing tim bang. Tapi berbarengan ya? Barengan. Itu aja sih paling. Lu udah siap? 1 menit lagi.
Terus ngapain gue mulai kalau kayak gitu? ini gue masih agak kotor dikit lagi. Ya udah bersihin dulu dah. Oke guys, kita langsung mulai. Atas kuasa serahkan. Buat kalian fokusin aja ke kita di saat kalian nonton. Ya Tuhan, berserahkan ya Fatihah. Satu menit lagi Mas Wil. Oke. Aku boleh izin arahin ke kamera? Iya, Len, silakan. Dari gua cukup. Cukup. Kok dingin ya? Ya, dari gue juga cukup. Dari Elin? Tadi aku disuruh untuk ngarahin ke kamera untuk fokus. Oke guys, dan itu tadi adalah transfer energi positif ya. Ya. Heeh. Kapan bro, lu bakal transfer energi positif yang lebih positif lagi ke rekening gua? Transfer uang bang. Oh, beda ya? Beda. Tunggu, tadi Aileen positif nggak? Aileen positif nggak? Tadi kayak Maksudnya? enggak maksudnya. Gimana nih buat kalian para the clients atau para netizen semua nih, ngerasain efeknya nggak atau something? Langsung aja komen di bawah. Pastikan biar ya kita juga bersaling membagi cerita lah intinya sih ya. Nah, tadi kalau boleh digambarkan apa sih yang sebenarnya terjadi? Mungkin Dari gue dulu ya. Apa dari Bang Adam dulu? Bang Adam dulu deh. Dulu gua napas dulu. Aileen dulu deh. maklum dah tua, Oh. sorry. Nggak apa-apa, kamu cerita itu. Tadi apa yang dilihat kalau yang kamu bisa gambarkan? Napas dulu Mas Wil. Kalau aku sih ada dua, yang satu ngambil energi dari alam. Aku nggak tahu pokoknya dari mana. Sama tadi kayaknya di awal ada Arka yang bantu deh pas aku. Musatin, fokusin ke Nggak kamera. tahu pokoknya keluarin energi positif putih gitu sih. Pokoknya semua positif dan sebenarnya nggak cuman mungkin the clients nonton ngefek kan, ke aku sendiri juga ngefek jadi lebih bersih putih dan Jadi yang ada ringan. nonton hari ini juga berasa ya? nggak tahu sih. Cuman kalau aku pribadinya berasa jauh lebih ringan, putih dan bener-bener light banget.
energinya. Jadi bisa bikin putih juga ya? Coba hitung timbangan kamu berapa sekarang? Enggak, tunggu. Kacau. Katanya Elin berasa lebih putih kan? Wah, gue nggak ikutan. Masih sama nih, nggak berubah. Lu jangan salah ngomong. Berapa? Nggak Dan jadi. lebih berasa damai sih. Aku nggak tahu deh kalau orang yang mungkin yang awalnya banyak pikiran tapi mungkin nggak ada gangguan demon ngerasain energi ini, apakah lebih damai hatinya? Lebih damai, lebih Iya. ringan ya. Nah, buat yang pengen coba nih Bang, sebenarnya terus gimana sih lebih fokus gitu? Maksudnya gimana? Tadi yang lu bilang fokus ya gitu kan, biar berasa Liatin banget. aja, tinggal liatin video kita aja. Jangan ke distract tapi ya. Jangan ke distract, fokus aja. Tenang, ini bukan energi negatif ya. Jadi kalau misalnya kalian mual-mual atau apa itu tandanya yang salah kalian. Ya kan? Kita lebih seger sih kalau udah ngisep energi positif dari Tuhan tuh lebih seger sih. Benar. Kayak tenang aja. Gua nggak tahu di sini ngerasa nggak sih? Ada yang ngerasa di sini kita banyak penonton Silakan, guys hari ini. Boleh cerita aja. Ya terasa sih tenaga Bang Adamnya tuh eksponensial, pelan-pelan tapi positif vibe-nya tuh terasa banget. Oh. Terasa. Nggak bisa dijelaskan tapi terasa, tubuhnya merasa gitu. Oke. Bang, itu efeknya apa aja sih Bang kalau orang-orang yang merasa gangguan ini? Kalau mungkin lebih detail ya. Kita kan ngeluarin energi kan lumayan besar ya bertiga ya Bang ya. Full power banget dari kita bertiga gitu kan. Lu keringetan loh. Iya, kayak nyangkul sawah rasanya emang. Padahal nggak ngapa-ngapain, duduk doang. Cocok lu jadi petani. Reaksi dari kalau kita menerima energi positif itu rasanya pasti hati tenang Bang. Hati tenang, nggak ngantuk ya. Tadi ada yang ngantuk soalnya. Kameramen kita ngantuk Iya. guys. Intinya tenang, damai. Pokoknya kayak susah dijelaskan, intinya tenang Bang. Tenangnya natural, bukan sugesti tenang ya. Tenangnya natural. Kalau yang negatif yang ada somethingnya. Kalau dia negatif, yang ada dia akan marah, males, kayak terus kayak merinding, kayak apa ya, kayak nggak nyaman gitu loh Bang. Apalagi kalau ada head comment kan. Iya. Ah. Makanya kadang-kadang ini untuk orang pengetahui yang buat kalian ketahui juga, makanya kadang-kadang kalau lagi ibadah, ibadah di tempat ibadah gitu, bawanya ngantuk kayak itu juga salah satunya Bang. Oh, ya, gua lagi sholat Jumat tuh ngantuk banget biasanya cuy. Nah itu juga salah satunya. Ada lagi reaksinya tadi? Ada yang mau ngomong gimana? Apa? Siapa tadi? Silakan. ingat gua. Ada cerita aja. Ada dingin, ada panas. Jadi kita hari ini ada di studio tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu karena kita banyak aja kali di studio emang. Enggak, awalnya lebih dingin sih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 8 orang. Sama kita jadi 12. 12 ya. Oke. Si Oli ada reaksi. Tenang. Oke. Aku ngeliat vision sih pas orang yang ada gangguan demon ini, sebenarnya gangguan demon pas nonton kayak ekspresinya kayak gitu enggak banget, terus kayak jadi pengen marah sih, bener Iya, terus gak suka banget mencet ngeliatnya. di jari ya kan, langsung head comment. Kayaknya Itu bakal gua ngapain sih ganggu banget? Tuh biasanya gangguan iblis bukan yang suka head comment gua. tanggap saja. Jangan ngebully Bo guys, kasihan dia juga manusia. Aduh, aku kesel loh sama orang-orang yang komen kayak begitu. Enggak sih, Boleh. Aku Nggak sibolin, begitu. aku sibolin. Tunggu maksudnya. deh ini. Enggak sih, sebenarnya aku juga agak kesel sih kalau ada orang-orang yang head comment ke kita juga sih. Mana lihat telapak tangan. Maksudnya Lihat telapak tangan. nggak nyambung loh Kak Adam. Kirain jodoh gitu ya. Ya enggak lah. Oke, nah balik lagi ke konten kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, tadi ada ngantuk, ada segala macem, atau malah mungkin lebih ke arah tiba-tiba kesurupan, bisa nggak sih Bang? Bisa kalau dia Hatinya lemah banget. hati lemah plus gangguannya itu udah bertahun-tahun. Oh. Itu kalau udah bertahun-tahun, kalau nggak dia kerasukan, pingsan, Atau nggak ngegerem? Biasanya kayak gitu tuh Bang. Tiba-tiba itu udah ngegerem aja. kerasukan kategorinya. Oh. Ingat gak sih kayak dulu salah satu kameramen kita kalau lagi ngonten apa ya? Oh iya. Itu udah pas Itu mau kerasukan. nggak jauh-jauh Otaku Murder juga itu. Iya kan? Sebelumnya. Iya. Otak Kayak umur. Van Manyi deh Enggak, Van Manyi, iya. Van Manyi ya itu. Itu Iya kan, kameramen bener gitu kan? dong. Gitu. Iya. Benar, confirm. Jadi ada efek seperti itu juga. Kan kita nggak tahu juga ya. Kadang-kadang kita suka bangga nih, wah gue bisa nih karena gue ada leluhur. Bisa jadi ya mending itu leluhur, bener kan? Ada banyak kejadian, ada yang pura-pura menjadi leluhur, bener Iya. gak Bang? Banyak banget. Ya kan, pura-pura jadi leluhur kan. Padahal mah bisa jadi manipulasi gitu. Itu alasan dari turun temurun mereka Bang, supaya nggak diusir doang. Gitu loh. Jadi pas rata-rata klien kita mau usir, dia bilang kayak
gua tuh leluhurnya dia gitu. Supaya dengan konteks leluhur gitu kan si manusia ini biasanya kan kayak mikir-mikir ulang, gue usir nggak ya leluhur gue. Jadi kayak manipulasi ucapan aja sih buat. Jadi ya bisa ke arah sana lah. Inilah kita tujuan kita buat konten kita tuh kayak gini loh. Ya kan ketimbang nanya, "Bang, scan ini dong, Bang. Scan ini positif apa negatif ya?" Silakan nonton konten kita ini saja gitu ya. Nah, terus selanjutnya nih, buat orang mungkin yang sudah merasakan efek-efek negatif dan lain-lainnya nih. Maksudnya kayak ternyata di belakang dia negatif gitu kan. Kita kasih P3K-nya atau solusinya. Gimana nih P3K atau solusinya? Ada juga yang mungkin akan ngerasa bersalah. Oh, ada lagi. Oh, tambahannya ya. Oke. Jadi beberapa tadi one of the angel bilang mungkin ada beberapa yang ngerasa bersalah itu untuk men-trigger rasa kembali kepada jalan yang seharusnya, kembali kepada Tuhan. Jadi siapa tahu nonton ini ngerasa bersalah gitu. Padahal bukan gara-gara nonton dia merasa bersalah ya, tapi kayak dia overall tiba-tiba ngerasa bersalah karena di-trigger lagi perbuatannya apa. Kalau ada yang ngerasa begitu, itu tadi dari yang malaikat itu. Kan caranya caranya gua, Aileen sama Adam beda. Nah, cara lu gimana tadi? Mungkin kalau bisa digambarkan tuh kayak gimana? Malaikat yang tadi bilang, saudaraku manusia, hatimu adalah pertahanan utama itu. Adam kan tadi seperti biasa kan pakai breathing ya kan. Kalau gue begini aja, terus gue kayak ngikut si malaikatnya agak galak sih. Malaikatnya Tegas bilang kali. tegas banget. Tegas bukan galak. Dibilang jangan main-main, Willy, kamu jangan berpikir apapun. Dan aku berharapnya juga yang menonton ini serius. Malaikat tuh identik dengan ketaatan dan penghormatan yang luar biasa. Mereka tuh kalau manusia nggak sopan sama Tuhan tuh mereka tuh nggak suka banget. Itu ciri khas malaikat tuh begitu. Gua nggak tahu kenapa ya. Beda sama Arka ya. Kalau Arka manusia nggak suka sama Tuhan, boleh gue bantai nggak gitu. Itu Arka tuh kayak gitu tuh. Nah, balik lagi ke malaikat tadi itu. Ketika gue diem gini, gue cuma ngeliat tuh dia cuma as simple as kayak burung aja. Gitu doang. Udah gitu doang. Capek sih. Dan salah satu efeknya yang bersalah tadi. Udah itu. Kalau Aileen sendiri tadi lebih ngefokuskan aja ya semua energinya dari. Ada energi alam semesta sih. Aku ngambil narik energi dia yang awal itu Arka kayaknya. Tapi dia kerjanya dari jarak jauh banget. Dan nggak tahu sih, tadi aku juga dapat abstrak. Ini energi yang kita keluarkan itu bakal ngefek ke sebagian orang. Terus ada abstrak tadi bilang sisanya biarkan Tuhan yang bekerja juga. Jadi itu juga ada sebagian dari energi Tuhan yang ikut campur di energi kita. Oke, intinya positif ya. Iya. Plus ya kan. Tapi bukan pijat plus. Oke. Nah, lanjut lagi. Positif omongan dari tadi nih. Positif nih ya. Ini positif nih dari tadi nih. Yang buat negatif kan gue doang. Makanya nanti ada head comment cuma buat gue doang, pasti tenang aja. Aku sengaja kok menjadi tameng kalian gitu. Biarkan aku yang di hate gitu kan. Tapi hatinya Kabu lemah masalahnya. Iya. Kuatin dong. Ngomongnya. Aileen ngertiin bau banget ya. Enggak kok, aku juga ngertiin kalian. Kapan aku nggak ngertiin kalian kan? Aileen nggak ngertiin gue sih. Mau contoh. Tuh kan baru gue. Oke, kalau kayak gitu langsung aja. Ada lagi tambahan? Nggak ada? Kalau gitu langsung ke P3K-nya nih, mungkin antidote-nya lah bahasanya. Antidote buat teman-teman semua di sini yang mungkin nih merasa bahwa tadi wah gila gue mual atau ngerasa something nih. Setidaknya sebelum ketemu seseorang yang tepat kali ya, entah pemuka agama, bener nggak sih? Atau mungkin orang yang lain juga ataupun kita nggak tahu ya kan, itu bebas ya kan, tapi jangan salah arah aja ya kan, nanti malah kedukun lagi ngapain ya kan, malah makin negatif ya kan. Nah, apa nih P3K-nya dari kalian? Ada nggak? Lah, bukannya tadi itu. Itu sebenarnya udah all include semua sih. Oh, penanganan reaksinya aja kali. Penanganan. Misalkan mereka bereaksi apa gitu, Iya. terutama bagi yang gangguan demens gitu. Gue balik lagi ke quote gue yang tadi, bahwasanya yang bisa mengatasi gangguan itu hanyalah dirimu sendiri. Di balik setiap, ini kata malaikat tadi, di balik setiap gangguan yang ada, manusia sudah diberi insight, pengetahuan bagaimana cara mengatasinya. Hanya saja manusia mungkin terlalu takut, khawatir, dan terselubungi oleh cara-cara dan doktrin-doktrin masyarakat yang menganggap bukan ini, bukan itu. Padahal deep down dalam hatimu, kamu sudah tahu cara mengatasinya. Dan itu tidak bisa dibakukan, hanya kamu sendiri yang tahu. Dan itu adalah, istilahnya malaikatnya bilang, itu adalah desain kalian sebagai manusia spesial. Masalahnya
banyak juga orang-orang yang tidak tahu. Misalkan kayak gue nih, muntah-muntah, aduh terus gue ngapain ya? Itu medik, bro. Enggak, maksudnya kayak tadi nih, tiba-tiba mual atau apa, waduh ada negatif nih. Terus gue harus ngapain ya? P3K-nya. Seenggaknya apakah gue harus, ya kalau gue sebagai seorang muslim ya, gue mungkin ambil air wudhu terus sholat gitu kan, atau kayak gimana. Sebenarnya sih itu kan basicnya nih. Nah mungkin ada nggak sih tips-tips dari kita juga mungkin yang lebih kuatnya? Mungkin kalau Bang Adam seperti biasa makan bawang gitu kan, campur kacang sama berapa cabai bang, itu bikin ketoprak. Ini agak kontroversial sih dari si malaikat itu. Di malaikat itu bilang kayak yang pertama harus kamu lakukan adalah diam sebentar, istilahnya. Jadilah dirimu sendiri dulu. Jangan terpengaruh oleh sejarah masa lalu, maksudnya kayak omongan orang ini. Diam saat itu, fokuskan dirimu kepada dirimu sendiri, pada Tuhan, kamu akan menemukan jawabannya. Jadi kayak semua yang kita tahu, lupakan dahulu. Apapun caranya, A, B, C, D, E, lupakan. Karena setiap orang penanganannya nggak sama. Nah, itu benar. Nggak bisa dipukul rata itu. Makanya kan kita bilang P3K dulu nih. Iya, P3K ini. Kalau dari Eileen? Dan Atau Bang ketika Adam? ketika kamu merasakannya, maksudnya merasakan solusinya, kamu pun dibekali dengan receiver atau apa ya istilahnya, abstrak banget. Kamu pun dibekali dengan alarm yang mengatakan itu solusinya. Itu kata ibaratnya dia tuh pengen bilang kayak kita tuh manusia tuh lupa kita punya desain canggih itu loh. Cuma kita lupa. Mungkin manusia itu sudah hidup terlalu lama jadi lupa dengan siapa yang menciptakan. Wah, keren. Betul nggak? Lu bang gantian bang. Oh, Aileen dulu. Aileen lama nih masih pesan Oh, universe pasti lama. Oke silakan bang. Sama lah. Oke, kalau untuk gue pribadi penanganannya sih bisa dibilang gini. Ya balik lagi kata Mas Willy, diem tuh maksudnya fokus dulu, tenangin diri kita dulu. Habis itu kalau masih belum tenang juga, kalian bisa mukul tepok-tepok lah ya. Contohnya gini ya. Kesadaran apa ya? Di Boleh, sini ada gue boleh nggak? Gue boleh nggak? Boleh nggak? Pakai ini deh, gue boleh nggak pakai ini? Pakai ini boleh nggak? Kok bentuknya ada bro Will? megangnya biasa Oh, iya, aja boleh. dong. Megangnya biasa aja dong. Jadi ada titik apa? Saraf gitu loh, kita agak tepuk-tepuk aja biar untuk meningkatkan kesadaran kita aja, Bang. Nah, kalau enggak ya kita biasa. Umumnya pemuka agama umumnya di semua agama tuh menyarankan untuk minum air doa aja. Itu. Dengan kepercayaan agama masing-masing. Plus kalau lebih bitter sih habis itu mandi sih. Oh mandi. Iya, karena energi yang kita keluarin agak bener-bener lumayan kuat. Nah kalau soal mandi tuh Takutnya banyak. Ya kan gue ini kan dari bukan rumor sih ya, cerita-cerita juga mandi air garam. Itu ngefek juga nggak bang? oh enggak sih, cukup air mandi biasa juga cukup sih. Mandi. Karena kenapa? Karena energi kita terlalu full power tadi Bang. Takutnya si Demon ini marah. Biasa jeleknya Demon kalau marah adalah dia bereaksi ke manusia itu sendiri lagi biasanya, bikin masalah. Itu Ada benar. yang kayak gitu kadang-kadang. Sebenarnya jawaban abstrak halam tadi ya ini jatuhnya promosi sih, harus untuk sebagian orang sih itu aku lihat memang butuh penanganan lebih lanjut karena merekanya sendiri bahkan dalam kondisi yang lagi nggak tenang dan marah-marah banget, nggak ada yang namanya ketenangan. Jadinya itu kayak butuh penanganan lebih lanjut. Ketika kita kasih tahu dan kita benar-benar bersihin baru bisa dia kembali normal. Tapi kalau misalnya untuk sebagian orang ketika lagi marah-marah lalu menemukan titik tenangnya, setelah itu ada kayak flashback mengenai masalah dia sebelumnya apa gimana. Nah, itu sebenarnya yang di flashback itu abstrak kalam itu pengen kasih tahu itu tuh masalah yang kalian hadapi. Dan itu masalah yang seharusnya kalian itu refleksi atau enggak selesaikan. Jadi ketika misalnya udah tenang terus kepikiran tentang masalah lalu mengenai hal apapun itu bisa masa lalu loh, nggak harus kayak cuman masalah kemarin doang. Itu tandanya problemnya di situ. Misalnya contohnya dia ketika kerja sama orang gitu, lalu dia nggak sabaran marah-marah terus pengennya buru-buru banget. Jadi itu kan nge-trigger emosi dia. Itu kan salah satu sifat yang nggak baik kan. Dan itu kalau misalnya dipelihara terus-terusan ya demon bakal datang. Ya dong, memperparah situasi itu. Nah, ketika dia flashback, oh dulu aku kerja sama orang, lalu aku suka marah-marah, abis itu nggak sabaran, berarti itu adalah hal yang harus direfleksikan dan kita ubah. Itu sih kalau abstrak kalam yang tadi Jadi kasih poinnya tahu. adalah merefleksikan diri. Itu refleksi. Merefleksikan diri kan. Ya, bukan
bukan pijit. Bang. Oh, bukan beda. Iya. Iya. Oh, merefleksikan pikiran diri kita ya. Iya. Oke, siap. Ya, dihujat lagi gua. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari Bro Willy, kayaknya ada pesan lagi nih. Nih sebentar ya. Oke. Bang, kalau misalkan emang udah kondisi tiba-tiba kita nggak sadarkan diri gimana? Contohnya, paling parahnya. Intinya dimanapun kita berada, mau ke dimensi manapun, mau kemanapun bang, jangan lupa Tuhan aja sih, kuatin iman di situ aja sih, pasti selamat dimanapun itu. Mau kita kesasar di gunung gitu? Mau dunia nyata, mau dunia lain sekalipun, ya buat gue iman sih. Ya apa sih yang nggak sanggup Tuhan bantu sih? Ya ngomong sih gampang sih, tapi beberapa orang memang agak sulit untuk ke arah sana. Gue yakin itu, karena mungkin Ya, balik dulu lagi. kita adalah manusia-manusia yang Nah tersesat. ini gue agak nggak setuju bang. Eh, Jangan pernah kompromi soal iman di sini. Tuhan nggak ada kompromi di situ. Lo butuh dibantu, lo iman. Tuh. Gitu aja sih. Contoh Jangan. ibarat gini nih. Gue minta tolong lo, tapi gue setengah hati, lo mau bantu gue nggak? Oke lah. Sama, Tuhan juga sama. Jadi jangan ada kompromi iman sama Tuhan. Nggak boleh. Gitu. Apa itu iman? Silakan kalian baca sesuai kamus dan agama kepercayaan masing-masing ya. Siap. Nah, itu dia. Bro Willy, ada tambahan? Kira-kira begini abstraknya, ini gue parafrase ya. Si malaikat tadi bilang, manusia setiap hari di atas 80% hidup dengan perasaan hati yang tidak ekstrim bawah atau ekstrim atas, bukan. Jadi misalnya dalam 24 jam, nggak mungkin orang itu punya fluktuasi energi yang ekstrim sedih terus selama 24 jam. Dan juga nggak mungkin ekstrim happy atau ekstrim marah terus. Kalian manusia selalu tahu di mana batas balance emosi dan hati pikiran kalian. Dengan bermodalkan itu, kata si malaikat itu, seharusnya setiap manusia tahu ketika ada faktor eksternal yang tidak diinginkan. Misalnya ketika kita lagi terbiasa dari 24 jam kita tidur udah 8 jam. Jadi sisa berapa? Anggap aja 16 ya. Bener kan? 16 kan? Anggap aja 12 jam kita beraktivitas. Nah 12 jam itu kan kita nggak mungkin marah terus atau sedih terus. Anggap aja kita standby-nya 10 jam itu kita stabil. Nggak mungkin, kata malaikat itu, kalian tidak ngedeteksi kalau ada faktor X. Tetapi manusia sendiri yang, sebentar gue nyari kata yang tepat supaya nggak salah. Kata paling tepat, mengabaikannya. Iya. Mengabaikan. Manusia sendirilah yang mengabaikan dan mengikuti dorongan energi itu. Baik itu sedih, marah, kecewa, putus asa, dan yang lain-lain. Gitu. Seharusnya ketika kalian bisa berada pada fase yang equilibrium, dibilang yang tenang itu, kalian akan merasakan frekuensi Tuhan, dibilang gitu sebenarnya. Ya mungkin dengan bermeditasi, Ya. atau mungkin di agama gua dengan zikir yang Tidak perlu, dibilang ketika kalian sedang pada frekuensi equilibrium, Tuhan dan alam semesta berinteraksi bersama kalian dengan cara yang unik masing-masing. Gitu. Setiap orang beda-beda ya. Iya. Iya, itu benar. Oke, ada tambahan lagi Aileen? Sebenarnya ada kontroversi sih, cuman tadi kata-katanya video ini dengan energi yang tadi kita pancarkan itu sebenarnya salah satu senjata yang Tuhan kasih ke kita untuk perlawanan ke demon-demon yang benar-benar keterlaluan. Itu salah satu P3K-nya dulu. Jadi ketika orang itu notice, oh aku suka marah-marah, atau enggak keluarganya pas puter ini, lalu misalnya istrinya, suaminya, atau anaknya langsung bereaksi gitu, berarti itu tandanya awareness. Ada Salah satu something. bentuk awareness. Ya mungkin ya kita bukan siapa-siapa sih, cuman Tuhan bilang ini perlawanan untuk demon ya. Jadi kalau demon yang sudah mulai macam-macam, Tuhan juga tetap turun tangan dengan cara apapun itu. Cek kontak nomor person kita ada di sini, bawa enggak canda. Nah, dalam artian kita juga ini bukan konten kita buat untuk promosi atau kayak gimana lah ya. Ya, bukan. Ya kita buat untuk promosi Tuhan. Amin. Amin. Maksudnya lebih ke promosi kita. Iya. Kalian bisa cari aja pemuka agama ya, pemuka agama terdekat mungkin yang kalian percayai atau apapun itu, tapi jangan yang aneh-aneh, misalkan kedukun atau mungkin orang pinter yang ya kalian bisa membedakan lah mana yang mungkin ya begitu sama yang Kedukun ini itu lebih putih banget. tadi ada nih, yang gitu. bilang memperparah situasi dan memperburuk dan mengenhance energi-energi negatif yang Ember. udah ada makin tinggi lagi. Iya ngapain ya, makanya mungkin ya lebih ke pemuka agama aja lah, lebih aman lah ya. Ya, pemuka agama oke. Dukun memang konotasinya selalu negatif sih, nggak enak gitu. Ya. Ada yang enak bro, sukun goreng.
Gua kena lagi ya Tuhan. Lanjut. Sebenarnya setiap orang memang bisa mengatasi segala situasi itu dari diri kita sendiri, karena Tuhan itu selalu turut bekerja dan nggak pernah tinggal diam. Eh, Setiap dari jiwa manusia itu terkonek dengan Tuhan atau alam semesta atau agen-agen Tuhan yang lainnya, siapapun itu. Tapi masalahnya manusia itu selalu kalah dari situasi atau karena egonya tinggi atau karena terpengaruh oleh energi-energi negatif orang lain. Contohnya kayak misalnya orang tuanya maksa untuk ya udah kamu cepetan nikah aja, itu kan negatif kan. Itu salah satu contoh, nggak harus itu. Curhat. Oke, terus tadi apa gimana tuh, Lin, yang nikah? Iya, contohnya itu. Atau enggak kayak orang lain memaksa kamu harus berubah menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi arahannya sebenarnya bentrok dengan hati. Memaksakan kehendak. Iya, memaksakan kehendak. Deep down kita yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Karena Tuhan beserta dengan agen-agennya tidak pernah berhenti untuk membantu kita semua. Terus ada satu lagi. Dan Absar Kalam bilang tadi, kenapa demon diizinkan untuk mengganggu manusia, supaya manusia belajar dari kelemahan-kelemahan pribadi setiap manusia. Lalu manusia itu bisa tahu kelemahannya dan tahu cara mengatasinya. Disitulah ada pertumbuhan spiritual. Amin. Amin. Walaupun kadang kita tahu kelemahan kita, tapi kita pura-pura tidak tahu. Disitulah proses manusia belajar dan kenapa demon selalu diizinkan oleh Tuhan untuk mengganggu dan menguji manusia. Itu salah satu bentuk ujian kecil yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita untuk mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan kita lebih aware akan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam jiwa kita. Kita lebih mengeluarkan dan kita lebih notice akan ya nilai-nilai ketuhanan itu sendiri, contohnya kasih, kesabaran, dan hal-hal nilai-nilai positif yang lainnya. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita masih punya banyak banget tugas yang nanti setelah kita sudah meninggal, yang Tuhan sudah tempatkan untuk kita bekerja di situ. WIP. Jadi, ya WIP itu WIP, Work in peace. Bukan Jadi- RIP. Jadi itu adalah nilai-nilai atau pembelajaran spiritual yang benar-benar kita butuhkan di kehidupan ini. Karena di luar, nanti ketika kita sudah meninggal dan berhubungan dengan dunia sana, itu jauh lebih luas lagi dan tidak terbatas. Melebihi dari apa yang ada di dunia. Itu hanyalah sebagian nilai kecil yang kita dapatkan dan kita pelajari di bumi ini. Betul sekali. Intinya kayak gitu Udah sih. kita nggak tahu kapan waktu kita selesai, ya kan? Dan itu sangat sedikit sekali. Jadi gunakanlah kehidupan kalian dengan baik dan benar. Oke, kalau kayak gitu ada lagi tambahan guys? Mungkin dari Bang Adam, Bro Willy, Dari gue cukup. cukup? Oke, kalau kayak gitu itulah P3K kita hari ini, dan semoga konten kita kali ini bisa yang namanya mendapatkan nilai-nilai positif dan pelajaran yang buat kalian ilhami sendiri ya, dengan kepercayaan kalian masing-masing dan lingkungan kalian masing-masing. Ambil aja titik positifnya dan kalian praktekkan di kehidupan kalian. Betul? Amin. Betul. Karena kita tahu konten kita sangat universal. Kita tidak kita lebih ke A, B, C atau kayak gimana, tapi cobalah kalian mengambil sedikit lah, ya kan? Terus kalian tinggal adaptasi aja sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Betul? Betul. Betul sekali. Oke, kalau kayak gitu. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk komen nih kira-kira sekali lagi. Aku pengen tahu juga, kita sharing-sharing lah ya. Apa yang kalian rasakan ketika melihat konten kali ini, langsung aja komen di bawah. Dan mungkin dari situ kita juga bisa mendapatkan pelajaran juga ya buat kita semua yang ada di sini. Jadi antara kita tim Detektif Astral dan The Clients juga saling sama-sama belajar. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe dan share ke teman-teman kalian mungkin ya yang pengen tahu gitu kan, yang punya gejala-gejala something, yang pernah cerita, gue kok kalau mimpi keluar-keluar mulu ya, kayak pernah lihat lah. Who knows gitu kan, coba aja nonton ini dulu atau kayak gimana gitu kan. Dan mungkin buat kalian semua juga jadi pelajaran juga buat kalian bagikan ke teman-teman sekitar kalian lah, atau kayak gimana. Jadi selama kalian yang namanya memberikan atau menyebarkan energi-energi ataupun pelajaran-pelajaran positif ke teman-teman kalian atau lingkungan kalian, ke keluarga kalian, kalian pasti juga akan mendapatkan nilai positif juga di situ. Ilmu jangan disimpan aja, ya nggak sih? Harus dibagi. Sampai jumpa, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita tadi udah ya, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe channel Noise kita juga, ya kan? Nah, kita akan live setiap hari Kamis jam 7 malam, dan serta ada
grup Discord kita buat mungkin para the clients ngobrol-ngobrol di situ atau karaokean atau apa, sering ada kok di sana ya, bisa join di sana. So kalau kayak gitu semoga kalian baik-baik saja di luar sana, dan ketika mendapat kontennya atau menonton konten ini, yang kita harapkan adalah kalian tidak ada yang negatif di diri kalian. Semoga yang menonton ini juga positif semua, lebih tenang, lebih damai. Terima kasih Bro Willy, terima kasih Aileen, terima kasih Bang Adam, dan sekali lagi selamat ulang tahun buat Jesselyn. Semoga panjang umur, makin bahagia selalu, cantik selalu. Kalau gitu aku Bow, Detektif Astral, pamit.